Fu Mingran. Xiao Sunian, istri dari Fu Mingran. Ngapain dia di sini? Kita sudah menikah 5 tahun. Pertemuan pertama kita di ranjang. Orang ini, dia anggap aku apa semalam? Kayak babi ngacak-ngacak kebun kol. Mana ada orang mengacak-acak seperti itu? Dia merencanakan jalannya ke tempat tidurku. Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu sebelum pergi? Tuan Fu, kurasa Anda salah paham. Tuan Fu, jadi kau tahu identitasku selama ini. Baiklah, Ambil ini sebagai kompensasi. Tapi ingat, jika apa yang terjadi tadi malam terbongkar, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. dia tidak mengenali saya. Betul. Bahkan saat kita mendaftarkan pernikahan kita, dia tidak pernah menatapku langsung. Bagaimana mungkin dia ingat seperti apa rupa istrinya? Tuan Fu, Anda tak perlu mengancam saya. Lagi pula apa yang terjadi semalam, bukanlah momen yang paling kubanggakan juga. Selamat tinggal. Oh tunggu. Selamat tinggal selamanya. Wanita ini, apa motifnya? Dia bahkan tidak menginginkan uangnya. Bos, kau dan Nona Shou sejak kembali, bahkan belum bertemu. Bercerai saja. Jika kakek tahu, akankah dia? Keluarga Su pernah menyelamatkan nyawa kakakku, tapi dalam 5 tahun terakhir, wanita mata duitan dan ambisius itu telah mengambil banyak dari keluarga Fu kita, bukan? Lagi pula, pernikahan ini hanyalah lelucon sejak awal. Setiap hari tambahan membuatku muak. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang wanita itu Angela pikirkan. Pertemuan bisnis di tempat seperti ini? Lupakan saja. Ini hanya sekali saja. Tidak perlu dipikirkan. Maaf, saya tidak sengaja. Kau? Kau? Apa kau di sini untuk bekerja? Bertemu Klin membahas bisnis. Kurasa itu termasuk pekerjaan. Ya Tuan Fu. Klin saya sudah tiba. Aku agak terburu-buru tadi. Jadi, pokoknya aku benar-benar minta maaf. Jadi dia wanita seperti itu. Orang-orang di profesimu menghasilkan banyak uang kan? Lumayan, terutama tergantung pengalaman. Kau butuh pengalaman untuk ini. Tentu saja. Ini keterlaluan. Apa maksudmu keterlaluan? Tunggu sebentar. Tuan Fu, profesi kami juga pekerjaan yang terampil. Ini pekerjaan yang sangat berat, oke? Pekerjaan terampil. Pekerjaan yang sangat keras. Pekerjaan terampil. Apa-apaan ini? Kenapa kau bertingkah begitu? Merendahkan? Tuan Fu, Anda bisa bertanya-tanya. Saya punya reputasi di industri ini. Terlebih lagi sampai saat ini. Tidak ada klien saya yang pernah merasa tidak puas setelahnya. Jadi kau seorang veteran. Tentu saja. Jika ini pertama kalinya saya, bagaimana mungkin saya punya biaya layanan setinggi ini? Biaya layanan. Ya. Menurut harga pasar saat ini, itu harus setidaknya 100.000 kan? Oh, hari ini sedikit berbeda. Hari ini dimulai dari beberapa juta setelah pajak. Setelah tidur, beberapa juta. Kau. Tidak heran kemarin, dia bahkan tidak mengambil kartu itu. Ternyata, kurasa aku memberi terlalu sedikit. Hei bos, Sayangku, tolong berhenti mempermainkanku. Baiklah, saya di bawah. kalau begitu cepatlah. Clint telah menunggumu selama lebih dari setengah jam. Baiklah, saya akan segera ke atas. Tuan Xiao akan segera tiba. Segera ke sana.
Bos, Angela, akhirnya kau datang. maaf, saya punya sedikit. Baiklah. Izinkan aku memperkenalkanmu, Tuan Xiao. Ini adalah pengacara perceraian terkenal di kota A. Angela yang tak pernah kalah dalam kasus. Angela ini. Tuan Xiao. Silakan duduk. Hahaha. Apakah ini perasaanku saja? Aku merasa Angela ini terlihat familiar. Tuan Xiao, Angela sudah tiba. Bos besar yang kau sebutkan. Oh, kalian berdua. Tolong tunggu sebentar. Aku akan memanggil bosnya. Baiklah. Ini adalah Ini informasi klaim yang baru saja diberikan Tuan Xiao. Lihat sekarang. Lihat sekilas sekarang selagi bisa. baiklah. Bos, klien yang Anda sebutkan, itu dia. Setelah aku mengetahui klaimnya, adalah Fu Mingran. Sepertimu. Rahangku hampir kopot. Tapi setelah kupikir-pikir memang benar. Lagi pula ini biaya pengacara 10 juta. Selain itu, pewaris tunggal. Grup Fu ini. Siapa lagi yang mampu bayar harga ini? Suamiku sebenarnya menghabiskan 10 juta untuk mempekerjakan saya menangani kasus perceraiannya. Ada apa sebenarnya ini? Tuan Xiao, bos Fu dia. Saya minta maaf, bos kami. Dia ada urusan mendesak yang harus dihadiri. Jadi hanya Mungkinkah panggilan telepon tadi? Namun, bos kami juga menginstruksikan kami bahwa selama Nona Angela dapat memastikan pihak lain pergi tanpa apa-apa. Mulai sekarang, tidak memiliki hubungan dengan keluarga Fu. Benar-benar bertemu atau tidak terlalu penting. Hahaha. Pergi tanpa apa-apa. Pria sok benar ini. Tidak berpikir aku menikahinya. Demi uang keluarga Fu kan? Nona Angela, apa yang baru saja kau katakan? Tuan Xiao ya? Tolong beritahu bosmu. Kasus ini. Siapapun yang mau mengambilnya silakan. Baiklah. Tidak akan melakukannya. Angela. Ada apa ini? Tunggu sebentar. Tolong tenang, Angela. Mingran GG, aku tidak percaya kau benar-benar datang. Aku sangat senang. Cinta pertama Fu Mingran. Maaf, saya tidak sengaja. Kak Mingran. Kak Mingran. Kak Mingran, kenapa kau terlihat sedikit tidak senang? Apakah karena aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak. Hanya sedikit lelah. Ayo makan. Ngomong-ngomong, kenapa kau tiba-tiba kembali ke negara ini? Karena aku merindukanmu. Permisi. Silakan menikmati makanan Anda. Wow. Kak Mingran, apakah ingat? Makanan favoritku adalah kaviar. Kak Mingran, kau terlalu baik padaku. $50 juta. Begitu uang ini masuk, bukan hanya firma kita yang akan terselamatkan, tapi istriku dan aku. Hahaha. Juga akan selamat. Hahaha. Bosnya sangat mencintai istrinya. Dan aku, Hahaha. bos, biar saya antar Anda pulang. Hati-hati, Baiklah. Kak Mingran, biar ku katakan padamu, kaviar di restoran lantai atas, sangat lezat. Aku senang kau menyukainya. Apa-apaan ini? Ini menjijikkan. Maaf sekali, bos kami. Tidak mungkin. Jika Fu Mingran tahu, bos kita mabuk seperti ini, dia akan berpikir, firma kita tidak profesional. Lalu, bukan hanya firma yang akan hancur, tapi bos dan istrinya juga.
Kita butuh alasan cepat. Dasar perempuan jalang, akhirnya aku menangkapmu hari ini. Permisi, Nyonya Xiang, kau salah besar. Aku sebenarnya. Diam. Kau baik-baik saja? Bagus sekali. Kau berani mengasihani perempuan simpanan ini. Tepat di depanku. Sayang, biar ku jelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Jelaskan. Kalian berdua, praktis berpelukan. Apa yang perlu dijelaskan? Aku. Dan kau. Aku peringatkan kau, perempuan. Menghancurkan keluarga orang lain akan membuatmu terkena asap. Pembalasan ilahi. Demi Tuhan, berhentilah membuat keributan. Biarkan aku menjelaskan, kau. Jelaskan apa? Katakan padaku, apakah perempuan ini yang menggodamu? Dia lumayan cantik. Tapi aku tidak pernah berpikir dia akan menjadi perebut suami orang. Siapa yang merayu siapa? Maafkan aku, ini semua salahku. Kau pergi dulu. Nanti ku jelaskan semuanya padanya. Ayo pergi. Bos siap. Hei bos, Angela, aku sangat menyesal tentang semalam. Aku tak menyangka istriku akan. Tapi jangan khawatir, aku sudah menjelaskan semuanya padanya. Menjelaskannya dengan jelas. Dan dia ingin mentraktirmu makan malam. Meminta maaf padamu secara langsung. lupakan permintaan maafnya. Aku cuma ingin tidur sekarang. Dah, Tunggu sebentar, ada sesuatu yang sangat kubutuhkan. Aku butuh kau melakukan sesuatu untukku. ada apa? C.L. Group Fu. Kau tahu yang membayar 50 juta. Untuk memintamu mewakilinya dalam kasus perceraiannya. Dia ingin kau pergi ke perusahaannya nanti. Dia ingin membicarakan beberapa detail denganmu secara langsung. Apa? Jadi ini grup Fu. Sungguh mengesankan. Cuma penasaran, bagaimana ekspresi Fu Mingran saat dia tahu kalau wanita yang tidur dengannya 2 hari lalu adalah pengacara perceraiannya. Pengacaranya, ekspresi macam apa yang akan dia tunjukkan? Kenapa malah kamu? Benar-benar kau. Zhenxian, kau tahu ini. Hek. Aku seorang liang wanita terhormat. Bagaimana aku bisa tahu ini? Perebut suami orang. Rusak rumah tangga? Jangan sebutkan itu. Dia punya wajah rubah betina. Dia benar-benar punya potensi jati simpanan. Hai, kukatakan padamu. Ini grup Fu. Kau datang ke sini. Jangan bilang. Kau punya om-om kaya di sini juga. Ulangi sekali lagi. Aku bukan selingkuhan. Jadi tolong bicara dengan hormat. Hormat. Kau pantas mendapatkannya. Kau. Sudahlah, pekerjaan lebih penting. Aku ada urusan. Permisi. Tunggu. Lihat baik-baik, oke? Ini grup Fu. Ini bukan tempat untuk perebut suami orang sepertimu. Untuk datang dan pergi sesukamu. Nona Liang, Anda di sini. Kau datang tepat waktu. Usir perebut suami orang ini. Keluar dari sini. Orang yang merusak pernikahan orang lain. Silakan pergi. Anda tidak diterima di grup Fu. Ku bilang. Aku bukan selingkuhan. Mana ada maling yang pernah mengaku sebagai maling. Lagi pula, karena Nona Liang ingin Anda pergi. Anda harus segera pergi. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil keamanan. Kalian di grup Fu benar-benar semena-mena. Jika suatu hari, aku menjadi bos grup Fu, aku akan memecat kalian semua, setiap orang dari kalian. Keamanan. Nona Liang bilang, usir dia. Lepaskan aku. Jika Fu Mingran tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu kenal tuanku kita?
Bos? Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Ya, Nona Liang, dia ternyata kenal Tuan Fu. Ini? Emangnya kenapa kalau dia kenal? Apa Tuan Fu beneran bakal nyalahin tunangannya gara-gara seorang simpanan? Nyalahin tunangannya? Tunangan? Jadi Fu Mingran sangat ingin bercerai. Karena dia. Lagi pula, Tuan Fu adalah pewaris Satunggal Fu Corporation. Bujangan paling top di negeri ini. Mana mungkin dia kenal perempuan kayak kamu, cuma jin-jin kita. Seorang putri seperti dia yang pantas untuknya. Betul. Usir dia dari sini. Lepaskan aku. Ah. Gelang pemberian kakek. Tuan Fu datang. Kak Mingran. Kak Mingran, bukankah kau seharusnya libur hari ini? Kenapa kau tiba-tiba di perusahaan? Aku ada janji hari ini. Dia benar-benar berani datang ke perusahaan untuk menemukanku. Sungguh keterlaluan. Kak Mingran, wanita ini tertangkap basah kemarin. Dan hari ini dia tanpa malu mengaku mengenalmu. Dia bahkan bilang, kau yang memintanya datang. Dia memaksa masuk. Ini perusahaan, bukan pasar. Ada keributan apa ini? Fu Mingran, apa kau benar-benar bisa bilang kalau kau sama sekali tidak mengenalku? Saudara Mingran, apa kau benar-benar? Aku tidak mengenalnya. Dan aku ada klien penting yang datang hari ini. Bersihkan sampah di lantai ini sebelum kau pergi. Fu Mingran, mempermalukanku adalah alasanmu memanggilku ke sini hari ini, kan? Baiklah, Fu Mingran, jangan sesali ini. Dia sesumbar kenal Tuan Fu. Tapi ternyata, dia bahkan gak dilirik, gak tahu malu. Betapa gak tahu malunya. Kalau aku jati kamu, aku udah bunuh diri sekarang. Fu Mingran, aku benci kau. Baiklah, berhenti berdebat dengan perempuan ini. Singkirkan saja dia, usir dia sekarang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau, Nona Liang, ada instruksi selanjutnya. Mingran sayang baru saja bilang, kita akan kedatangan tamu penting sebentar lagi. Jetty, kau harus membersihkan setiap tempat yang diinjak oleh nyonya ini. Setiap titiknya. Kau mengerti? Ya, aku akan membersihkannya sendiri. Berhenti. Menyebut seseorang selingkuhan. Lihatlah, dirimu sendiri. Apa katamu? Apa aku salah? Fu Mingran sudah menikah selama 5 tahun dan masih belum bercerai. Dan kau terus memanggilnya Kak Mingran. Permisi Nona Liang. Ini, apa ini termasuk jadi selingkuhan? Kau perempuan aku. Beraninya kau memukulku? Aku boleh menggigit. Dan kau boleh melawan. Inikah yang kalian sebut sosialita? Sebut berkelas. Perempuan lancang. Hari ini aku akan merobek bajumu di sini dan saat ini juga. Tangkap. Lepaskan aku. berhenti. Dan halo teman sekelas Sylvania.
Dan kau siapa? Senior, Kau baik-baik saja? Zhenxian. Dia mirip keluarga dan Haolu. Apa yang dia lakukan di sini? Lihat betapa khawatirnya dia. Jangan bilang dia terlibat dengan perempuan ini juga. Biar ku bawa kau ke rumah sakit. Baiklah. Tunggu. Dan Haolu. Meskipun kau tuan muda kedua keluarga dan terus kenapa? Jangan lupa. Siapa yang dia sakiti? Itu saudara Mingran. Kalau begitu suruh Fu Mingran datang ke rumah sakit sendiri. Kau. Pergi. Senior. Terima kasih atas apa yang kau lakukan. Tidak masalah. Tapi kau, kenapa kau memprovokasi Fu Mingran? Orang itu bukan orang yang bisa diremehkan. Aku. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Sudahlah. Biar ku bawa kau ke rumah sakit. Baiklah. Lin Fei, Sini. bukankah aku sudah bilang untuk memanggil pengacara itu, Anyela, untuk datang ke kantor? Kenapa dia belum datang juga ya? Katanya dia udah berangkat dari tadi, tapi aku nggak tahu kenapa. Dia masih belum datang. Sampaikan sesuatu padanya nanti. 3 hari. Dia punya waktu 3 hari untuk membuat keluarga Su menyetujui perceraian. Kalau tidak, aku tidak akan membayarnya sepeser pun. Dan, percepat rencana akuisisi keluarga Su. Baik, Pak. Keluarga Fu telah menjelaskan bahwa siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Shaw akan di blacklist secara permanen oleh keluarga Fu. Jadi Shu tua, jangan bilang aku tidak memberimu peringatan. Liu tua, Liu tua, Liu tua. Ini sudah Clean ke-16 yang memutus kontrak dengan kita hari ini. Kalau begini terus, keluarga Shaw tamat. Aku akan cari ayahnya. Ini semua salah adikmu Chao Shunian. Kalau saja dia bisa merebut tuan muda Fu, keluarga kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Aku akan menemukannya. Kembali ke sini. Ayah, apapun yang terjadi, bagaimanapun dia putriku sendiri. Kalian semua bisa pergi sekarang. Aku akan memikirkan sesuatu tentang perusahaan. Ayah. Senior, tanganku sudah diperban sekarang. Tidak perlu dirawat di rumah sakit lagi kan? Apa yang kau tahu? Bagaimana kalau terinfeksi tetanus? Tapi, Tapi apa? Aku dokternya sekarang. Kau pasiennya. Kau pikir dokter yang mendengarkan pasien? Atau pasien yang mendengarkan dokter? Baiklah, aku masih ada operasi yang harus dilakukan. Kau istirahat saja dulu. Aku akan kembali lagi nanti untuk melihatmu. baiklah, terima kasih senior. Ini semua salah Fu Mingran. Brengsek itu. Dia merusak satu-satunya kenang-kenangan dari kakakku. Aku tak tahu apakah ini bisa diperbaiki. Ibu, Keluarga keluarga show kita, keadaannya jadi begini. Orang tua. Si tua bangka itu masih membela Show Shunian. Keterlaluan. Baginya, kau dan aku hanyalah orang luar. Hanya Zhao Shunian kecil yang manis itu adalah satu-satunya kerabat darahnya di dunia ini. Terus kenapa? Apa kita mau nyerah gitu aja sama perusahaan? Apa kita mau ngelihat keluarga Shu bangkrut? Itu tidak mungkin. Semua kerja kerasku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Ibu. Ibu kejam banget sih. Haha, Anyela, seharusnya aku mendengarkanmu. Seharusnya aku tidak memberikan kasus Chan Wangxing kepada Luci. Sekarang Luci tidak hanya mengacaukan proyek, tetapi mereka juga ingin firma hukum kita mengganti kerugian 2 juta. Tuan Chen, Nona Anyela. Nona Anyela, kau makin cantik sekarang.
Hahaha. Ayo. Bagaimana tanganmu terluka? Coba kulihat. Aku baik-baik saja. Tuan Fu, apa yang membawa Anda ke klub Wanjia kami hari ini? Selamat datang, selamat datang. Ngomong-ngomong Tuan Fu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini yang terkenal. Tak perlu. Baru pagi ini kau datang ke perusahaanku untuk membuat keributan. Sekarang kau di sini sore ini. Kau sungguh berdedikasi. Tuan Fu, Anda terlalu memuji. Lagi pula tidak semua orang bisa sepertimu. Terlahir dengan sendok perak di mulut. Kau. Tuan Fu, Tuan Fu. Nona Anyela. Kau benar-benar kenal Tuan Fu? Kalian berdua. Jangan bilang. Tuan Chen, Anda salah paham. Saya dengan dia tidak mengenalnya dengan baik. Oh, baguslah. Silakan masuk. Nona Anyela, silakan istirahat sejenak. Aku mau mandi. Kita bicarakan bisnis nanti. Chen Wangxin ini terkenal mesum. Untungnya aku sudah siap. Tapi kenapa Fu Mingran ada di sini? Mungkinkah dia terlibat dengan Wanjia Real Estate? Apa mereka ada semacam kolaborasi? Sudahlah, dia di sini terserah. Bukan urusanku. Fu Mingran. Apa kau benar-benar bilang kau tidak mengenaliku sama sekali? Saudara Mingran, kau sungguh. Entahlah. Tuan Muda Fu datang kok nggak nyapa? Anak buahku, bilang kamu di sini. Kenapa sih? Tuan muda besar keluarga Fu, kok malah jadi melankolis? Masa sih? Kamu galau ya? Ayo cerita dong. Biar master cinta ini menganalisanya untukmu. Coba kutanya. Jika kau memberikan keperawananmu, memberi satu tidak. Seorang wanita yang tidak disiplin dan bermoral. Tetapi setelahnya, kau terus memikirkannya. Apakah itu normal? Apa sih yang heboh? Siapa sih ini yang nggak mengenang pengalaman pertamanya? Tapi ngasih pengalaman pertama ke perempuan kayak gitu. Agak tragis sih. Tuan Muda Fu, jangan-jangan yang dimaksud dirimu sendiri? Kalian berdua ngapain di sini? Kamar ini harganya puluhan ribu semalam. Bahkan aku belum menikmatinya. Hari ini adalah hadiah untukmu, bocah. Ibu, bukankah ini semua berkat Tuan Chen yang suka sama adikku? Tuan Chen. Chen Wangxin. Kalian berdua. So Xunyang, biar ku kasih tahu yang sebenarnya. Kamu ada di sini hari ini. Itu semua rencana ibu dan aku. Kalian berdua. Kamu tahu persis kan gimana keadaan keluarga kita, Karl? Keluarga Fu jelas udah nggak memungkinkan. Jadi ibu dan aku memutuskan untuk melupakan keluarga Fu dan beralih ke Wanjia Real Estate. Tuan Chen mungkin bukan kepala Wanjia Real Estate, tapi dia cukup berpengaruh. Dan dia tergila-gila sama kamu. Lihat, dia bahkan nyewa suite presidensial yang harganya puluhan juta semalam. Cuma buat kamu, Karl. Demi keluarga kita, kamu harus tahan sedikit. Kenapa kau buang-buang napas untuknya? Lakukan saja. Kau. Dengan trik murahanmu,
Kamu pikir bisa nipu aku? Udahlah. Tuan Muda Fu, aku punya cewek baru nih hari ini. Semuanya top. Gimana kalau aku ajak kamu lihat-lihat? Ayo. Pergi saja kalau mau. Aku tidak tertarik dengan itu. Tuan Muda Fu, obat patah hati terbaik adalah cinta baru. Dengerin aku. Ayo kita lihat. Kalau nggak ada yang menarik, aku bakal balik lagi ke atas dan minum sama kamu. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Angela, oh Angela. Aku tak pernah menyangka kau akan jatuh ke tanganku. Ini berkat ibumu yang serakah. Dan juga rekan kerjamu yang hebat. Hahaha. Tidak, kumohon. Tidak. Tidak. Terlambat untuk bilang tidak. Terlambat. Suamiku. Suamiku, tolong aku. Biar ku bilang. Sekalipun Tuhan sendiri datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Sayang. Nikmati dirimu pelan-pelan. Hahaha. Orang-orang di sini, kenapa mereka semua begitu licin? Mereka berdua bukan orangku. Tolong. Tolong. Suara apa itu? Gawat. Berhenti. Tuan Muda Xiao. Dasar binatang. Kau baik-baik saja. Suami kau akhirnya datang menyelamatkanku. Cepat cari mobil ke rumah sakit. Mari bersulang. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Tuan Muda Fu. Kami baru aja ngomongin kamu. Cepetan duduk. Jadi Anda Tuan Fu. Halo. Aku ingin bicara denganmu. Ikut aku. Mau kemana? Hanya sesuatu. Akan kukatakan nanti. Jangan Fu Mingran. Si Chen itu udah kukirim ke kantor polisi. Sekarang kamu mau ngapain lagi? Xiao Qian, kau tahu. Dia bukan. Maksudmu dia bukan? Kamu ngomong apa sih? Wanita yang mengambil. Pertama kaliku. Dia tidak sembarangan. Dia bukan orang seperti yang kita pikirkan. Kau mengerti? Itu sebabnya, setelahnya, aku terus memikirkannya. Situasi seperti ini normal. Kan? Situasi kayak gini normal apa enggak sih? Entahlah. Tapi aku yakin sekarang. Kalau kamu yang enggak normal. Dia bukan. Dia bukan wanita seperti itu. Tidak. Aku akan menemukannya. Tuan Bo. Pekerjaan kita ini adalah pekerjaan terampil. Ini kerja keras kan? Kau bisa bertanya-tanya. Dalam industri ini, aku punya reputasi. Berdasarkan harga pasar saat ini, kau tahu, setidaknya harus 100.000 kan? Jadi selama ini dia bicara tentang pengacara. Pengacara, bos? Pengacara apa? Tidak ada apa-apa. Pergi dan siapkan mobilnya. Aku harus ke rumah sakit. Bos, apa kau merasa kurang sehat? Siapkan saja mobilnya. Omong kosong. Dimengerti. Aneh. Rasanya agak berbeda. Prosedur kepulangan, aku serahkan padamu untuk mengurusnya. Baiklah. Senior aku merepotkanmu lagi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kalau kau mau berterima kasih, traktir aku makan. Bagaimana? Baiklah. Coba kutanya. Bagaimana penampilanku hari ini? Bos, di mataku, kauan yang paling tampan setiap hari. Kau pintar bicara. Bukankah itu Angela di sana? Yang di sebelahnya, tampak familiar. Mungkinkah dia pacarnya? Pacar. Bagaimana mungkin? Aku sebenarnya sudah menikah. Dia suami Angela.
Hei bos, Angela. Oh, kamu toh? Kamu pikir kamu pantas makan di restoran mewah begini? Oh, tidak. Aku ingat sekarang. Jangan bilang kamu nebeng. Si tua bangka mesum Chan Wangsin itu. Dan dia yang bawa kamu ke sini? Hahaha. Hahaha. Kamu berani mukul aku? Suami. Dia mukul orang. kau terlihat agak menarik. Tapi aku tak menyangka kau begitu kasar. Aku kurang ajar. Kenapa kau tidak bertanya padanya? Apa yang dia lakukan di belakangku? Apa yang dia lakukan padamu? Aku tak peduli. Tapi kau baru saja memukulnya. Bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Menyelesaikan ini katamu. Baiklah. Lalu katakan padaku. Bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Sederhana. Intah. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Atau ikut aku ke kamar nanti. Dan temani aku. Jika aku senang, aku akan membiarkan ini berlalu. Senaknya saja. Siapa kau? Siapa kau? Kau tak pantas tahu. Lalu Chan. Suamiku Seurun Fa. Dari Changteng Capital, ketua Xiao. Bahkan restoran ini, ada sahamnya dia. Kalau kamu tahu diri, kamu bakal berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, Aku tak tahu restoran ini. Punya saham dari model Changtang yang omong kosong. Dan siapa kau? Aku serendah diriku ini adalah pemilik restoran ini. Kau bahkan tak mengenalku. Dan berani mengklaim kepemilikan di sini? Satpam. Usir mereka berdua. Jangan pernah biarkan mereka menginjakan kaki di restoranku lagi. Baik, Tuan. tunggu. Luci kita dulu rekan kerja. Lebih baik kau ingat ini, langit mengawasi apa yang orang lakukan. Chen Wangxin sudah di dalam. Apakah menurutmu dia akan menanggung semua kesalahan sendiri? Atau dia akan melindungi dirinya sendiri dan mengkhianatimu juga? Terus kenapa? Jangan lupa, kakak dan ibumu juga terlibat. Aku tahu mereka terlibat. Tapi mereka bagian dari keluarga Su. Kau di sisi lain hanyalah orang biasa. Menurutmu siapa yang akan dia libatkan? Kamu. Semua orang yang telah menyakitiku akan membayar. Jadi, tidak akan lama lagi. Sebelum kalian semua bersatu kembali. Kamu. Angela mampus kau. Ibu, Chen Waxin dan si Jalang Luci. Tapi mereka sudah dikurung. Bagaimana jika mereka mengkhianati kita? Apa yang kau takutkan? Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Lagi pula kita bagian dari keluarga Shou. Mereka tidak akan berani, bahkan jika mereka punya nyali 10 kali lipat. Benar. Ibu, lebih baik aman daripada menyesal. Jika kedua idiot itu benar-benar mengkhianati kita, Maka kita hanya perlu memastikan mereka tidak pernah bicara lagi. Masalah selesai. ayah. Siapa yang baru saja kau bicarakan? Pembungkaman? Oh, salah dengar. Bukankah ulang tahunmu yang ke-50? Sebentar lagi. Aku cuma berpikir untuk menyuruh Xiao Ting menelpon Nian Nian. The film was Dan translated memintanya pulang. and narrated by M Tapi, Media. Xiao Ting bilang dia agak berselisih dengan Nian Nian. Jadi dia bilang, dia tak sampai hati memintanya. Aku paham, aku paham. Hahaha. Hahaha. Baguslah kau berpikir seperti itu. Itu membuat pikiranku tenang. Lagi pula Nian Nian adalah putri kandungku. Hahaha. Bos, kau membeli begitu banyak hadiah untuk Nona Lian.
Dia akan sangat senang saat dia tahu. Hei bos, tunggu aku. Tuan, apa ini yang Anda cari? Anda punya selera yang bagus, Tuan. Ini barang kebanggaan toko kami, terbuat dari batu giok sutra emas, paling murni dari wilayah Faken. Dari wilayah Faken, dibuat oleh seorang maestro terkenal internasional. Bos, bukankah kau sudah membelikan Nona Lian sebuah gelang? Kenapa kau? Siapa bilang aku membelikannya untuknya? Nona, kalau kamu terus bikin keributan, kami akan panggil polisi. Kalianlah yang menipuku. Kasihanilah. Gelang ini pecah. Kami cukup baik untuk menawarkan perbaikan. Dan kamu malah mengeluh soal harganya. Ya. Kalau bokek kenapa nggak turun ke bawah aja dan beli sebotol lem 502 dari pedagang kaki 5? Ada apa? Terjadi di sini? Tuan Fu. Tuan Fu, apa yang kau lakukan di sini? Orn? Aku hanya belanja di dekat sini. Kan? Oh benar. Benar, ada apa dengannya? Gak ada apa-apa kok. Wanita muda ini mau perbaiki gelang ini. Tapi dia pikir harganya kemahalan. Tuan Fu, sebenarnya aku... Kurasa gelangnya putus di perusahaan saya yang merusaknya kan? Sebagai bosnya, mengganti rugimu adalah hal yang benar untuk dilakukan, kan? Ah ya, Bayar pakai kartu. Tunggu. Tunggu. Tuan Fu, kartu Anda. Nona, 2 minggu lagi bisa diambil dengan kwitansi ini. Datang lagi saja nanti. Terima kasih. Kalau begitu kami permisi dulu. Tuan Fu ganteng banget. Bertanggung jawab banget, aku suka dia. Tuan Fu, terima kasih barusan. Sama-sama. Tuan Fu, apakah matamu tidak nyaman? Omong-omong. Lihat, sudah hampir waktunya makan siang. Aku ingat, ada restoran yang enak di dekat sini. Bagaimana kalau kita makan bersama? Makan? Kita juga bisa membicarakan kasus ini. Baiklah, kalau begitu. bos, langkah ini. Aku tak memahaminya. Jeng Jian, coba ini. Aku ingat kau, waktu kecil, suka sekali makan ini. Bibi Wang, aku kenyang. Tapi kau hampir tidak makan apa-apa. Apa kau merasa kurang sehat? Tidak, Bibi Wang. Hahaha. Jen Jian, Bibi tahu perasaanmu pada Mingran. Tapi beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Lagi pula Mingran saat ini sedang mengurus kasus perceraiannya dengan seorang pengacara, kan? Jadi jangan khawatir. Sebenarnya bukan begitu, Bibi Wang. Sebenarnya aku takut Mingran menyukai orang lain. Oh, mustahil. Aku akan menghubunginya sekarang. Ini. Dan ini. 2 dari masing-masing. Baik Tuan Fu, mohon tunggu sebentar. Tuan Fu, ini hanya diskusi kerja. Kau tidak perlu memesan sebanyak ini. The film Dalam was arti tertentu, translated and kau adalah narrated by karyawanku. M Media. Sebagai bos, aku tidak bisa membiarkan karyawanku membahas pekerjaan dengan perut kosong. Baiklah, kalau begitu. Tunggu sebentar. Ada apa? Ada yang tersangkut di sini. Angela. Kenapa wajahmu semerah itu?
Aku... Permisi, aku harus menerima panggilan ini. Fomingran sialan ini. Dia sangat licin. Apa? Kau bilang Jalang Angel itu adalah istri Fumingran selama 5 tahun? Kau tahu betapa Fu Mingran membenci keluarga Shou. Jika Fu Mingran mengetahui Angela adalah Shou Shunian, mengingat kepribadiannya, menurutmu akankah dia mengizinkan seorang wanita yang telah menipunya untuk tetap di sisinya? Sedangkan untukmu, kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku yakin aku tidak perlu memberitahumu. Kau? Zhao Xunian, kau menyamar dan menipu Mingran dan sekarang kau mengikuti kami? Kau tak tahu malu? Fu Mingran, aku nggak sengaja. Ayo pergi. Zhao Xunian, kalian tak mau cerai juga? Kalau dia agak benci, ya tetap benci. Kalau dia benci banget, ya tetap benci. Ngapain juga patah hati? Nian, apa yang kau lakukan di sini? Kamar pribadi yang kupesan ada di... Maaf senior, aku nggak enak badan hari ini. Maaf, aku nggak bisa makan malam sama kamu. Nian. Bos, Kakek. The film was translated and Di mana narrated Nian? by M Media. Dia berjanji untuk menjemputku. Kenapa dia tidak datang? Katakan padaku. Apa kau mengganggunya lagi? Kakek. Jangan sebutkan itu, wanita munafik itu lagi. Munafik. Dia Nian adalah seseorang yang aku lihat tumbuh sejak dia masih kecil. Beraninya kau menyebutnya munafik? Aku akan menghajarmu sampai mati. hei, Fei itu, ada banyak sekali orang di bandara. Kita kembali saja dulu. Tenanglah. Puh. Shou Shunian, wanita munafik ini. Mantra apa yang dia berikan pada kakek? Sampai dia memukulku di depan begitu banyak orang? Memukulku. Bos, Katakan padaku, ada apa? saya baru saja menerima kabar bahwa Pak Tua sedang mengadakan rapat dewan. Sepertinya dia ingin mencopotmu dari semua jabatanmu. Apa? Dan Zhou, Nona Shu juga ada di sini. Shou Shunian. Logikanya, kita harus mematuhi keputusanmu tanpa syarat. Kita harus patuh tanpa syarat. Tapi, Mingran bagaimanapun adalah pewaris masa depan Grup Fu. Jika kita gegabah mencopotnya dari jabatannya hari ini, begitu berita ini tersebar, harga saham akan... Kakek lihat. Fu Group mencapai posisinya sekarang. Dan kakek jelas berjasa besar. Tapi kami semua juga sudah berusaha keras. Kita tidak bisa membiarkan masalah keluargamu memengaruhi kita semua. Jadi, maksudmu bahwa aku Fu bahwa terlalu tua dan tidak bisa lagi menjalankan grup Fu. Begitu. Baiklah. Karena kalian semua tidak setuju, maka aku akan mengubah pendekatanku. Sekarang aku mentransfer semua sahamku kepada cucu menantuku, Shou Shunian. Aku menginginkan hak ini. Aku masih punya orang tua. Jangan kakek. Aku nggak bisa terima ini. Anak, kakek memberikan ini padamu. Terimalah saja tanpa khawatir. Mari kita lihat siapa yang berani tidak setuju. Aku tidak setuju. Kakek, aku tidak setuju.
Sahamnya milikku. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Apa hakmu untuk tidak setuju? Tapi kakek, dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kau menyerahkan grup Fu padanya, bukankah itu akan? Siapa bilang aku membiarkan Nian datang dioperasikan oleh grup Fu? Jadi maksudmu, Kamu dan Mingran. Bekerjalah untuk istrimu. apa? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Kalau begitu keluarlah sendiri dari grup Fu. Saya umumkan mulai sekarang. Cucu menantu saya Shul Shunyan adalah grup Fu. Teorian baru. Mantan Jiu Fumina. Jadilah asisten cucu menantu saya. Apa, kakek? Kau, aku. Nian, jika anak ini pernah mengganggumu lagi, bagaimana kau ingin menghukumnya? Kakek akan mendukungmu. Kakek tolong. Aku beneran cuma mau cerai sekarang. Fu Mingran, Shigosou, apa ada instruksi lebih lanjut? Fu Mingran, kamu nggak perlu pakai nada kayak gitu buat ngomong sama aku. Masalah hari ini, aku beneran nggak tahu apa-apa sebelumnya. Tapi tenang aja, soal kakek, nanti aku jelasin. Sama halnya, aku juga bakal ceraikan kamu. Selesai. Kamu, Saya masih ada pekerjaan. Kalau tidak ada lagi, saya permisi dulu. idiot ini sialan. Lihat kekacauan yang telah kau buat. Kaulah yang bersumpah dan berjanji di depan aku dan orang tuaku. Itulah sebabnya kau sementara diizinkan untuk tinggal di keluarga Dan sebagai kepala keluarga. Tapi sekarang, bukankah itu karena tidak ada konflik internal? Apa kau tidak dengar, Kal? Semakin tenang angin dan ombak, semakin dahsyat tsunami yang akan datang. Pepatah ini, seberapa besar Fu Ming'an menghargai harga diri, kau lebih tahu daripada aku. Sekarang dia telah digulingkan oleh wanita yang sangat dibencinya. Dari posisinya, menurutmu berapa lama dia bisa menahan ini? Maksudmu? Selain itu dia juga punya seorang ibu yang lebih menghargai harga diri. Kau bilang sekarang kita beri Fu Group beberapa informasi yang eksplosif. Menurutmu apa hasilnya? Benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Dengan otak babimu. Jika bukan karena fakta bahwa kita saudara tiri, aku sudah lama mengusirmu dari rumah. Bantu aku mengatur pertemuan dengan ibu dan anak dari keluarga Shou itu. Katakan pada mereka aku punya kesepakatan. Aku ingin berdiskusi dengan mereka. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghentikanku? Pergi. Kak Nian. Nggak apa, apa kamu bisa keluar dulu? Nyonya Wang, kamu nyelonong masuk kantor orang, buru-buru banget, nerobos masuk kantor orang. Itu urusan bisnis atau pribadi? Kantor lo. Zhao Shunian. Punya rasa malu nggak sih? Berani-beraninya kau memukulku. Bukan yang pertama sih, seingatku terakhir kali. Juga gara-gara mulutmu. Kotor, kamu. Zhao Xiu Nian, aku tak mau buang-buang napas untukmu. Katakan saja, apa yang kau inginkan agar kau meninggalkan anakku, tinggalkan Fu Corporation. Nyonya Wang kayaknya salah paham deh. Aku nggak pernah niat gabung perusahaan Fu. Apalagi jadi CEO-nya. Jadi untuk jawaban pertanyaan itu, mending tanya, kakek. Kau, soal kapan aku bakal cerai dari Fu Mingran? Jangan khawatir, begitu dia menyerahkan yang dijanjikan, biaya pengacara 50 juta ke firma, aku akan segera menandatangani surat-suratnya. Apakah kau puas sekarang? Kau, Zhao Shunian, tunggu saja. Ayo pergi. Kak Nian. Kak Nian. Kenapa?
kamu baik-baik saja. Selamat kau hamil. Aku hamil. Dilihat dari laporan ini, usia kandunganmu setidaknya 3 bulan. Untuk hal lainnya, kita perlu observasi lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan. Kau bisa ambil salinan laporan ini. Kami akan menyimpan yang ini untuk arsip kami. Terima kasih dokter. 3 bulan. Kalau begitu pasti malam makan malam penyambutan Fu Mingran. Kembali. Sekali tembak sekali bunuh. Betapa sialnya aku. Anyela, kau benar-benar penyelamat perusahaan kami. Ngomong-ngomong, ku dengar kau belum masuk kerja akhir-akhir ini. Apa kau merasa kurang sehat? Kalau kau kurang sehat, istirahatlah sebanyak yang kau butuhkan. Kembalilah saat kau sudah merasa lebih baik. Aku mengerti, bos. Baiklah, kalau begitu, jaga diri dan istirahatlah yang cukup. Aku tutup teleponnya sekarang. Krisis firma berhasil dihindari. Tapi sekarang, Xiao Xunian, kau, apa yang kau lakukan di sini? Omong kosong. Tanda tangani saja. Aku tidak bisa membiarkan anakku lahir tanpa seorang ayah. Bibi, lihat dia. Tuh kan, sudah ku bilang Xiao Film was Xunian, nggak translated sesederhana and itu. narrated Sekarang by dia ragu. Media. Aku akan menceraikannya, tapi aku ingin bicara dengan Fu Mingran secara langsung. Tak perlu. Anakku tak mau melihatmu. Tanda tangani saja surat-suratnya. Dan keluar dari Fu Corporation. Berani kau coba? Ayah. Kakak Fu. Dian-dian jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu bercerai. Tak seorang pun bisa memaksamu meninggalkan perusahaan Fu. Ayah. Diam-diam, katakan yang sebenarnya pada kakek. Apa kau benar-benar ingin bercerai dari Minhan? Tentang kehamilan ini, aku belum bisa memberitahu kakek. Kalau tidak keluarga Fu mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Kakek, bisakah kau memberiku waktu beberapa hari lagi? Aku akan memikirkannya lagi. Baiklah, apapun keputusanmu, kakek akan mendukungmu. Gadis sialan kembali ke sini sekarang. Ayahmu akan melompat. Apa? Nah, kau harus segera menceraikan wanita dari keluarga Shou itu. Hanya dengan begitu, kita bisa menekan kakekmu untuk mengusirnya dari Fu Corporation. Baik, Bill. Saya mengerti. Wanita ini sedang apa? Apa yang kau lakukan? Bos gawat. Zhou Jianjun kepala keluarga Zhou bunuh diri. Nyonya, tidak. Nona Zhou telah dibawa ke rumah sakit. Apa? Ruang operasi. Bos, Bagaimana penyelidikannya? sebaiknya kau lihat sendiri. 30 miliar, dan dalam dolar AS, bukankah keluarga Su baru saja menerima investasi 10 miliar dolar dari keluarga San? Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba berutang begitu banyak uang? Kami masih menyelidiki, tapi Tapi apa? sejak berita bunuh diri Zhou Jianjun dipublikasikan, istrinya Lu Guiqin dan ayah. Dan kami juga menemukan ini di rumahnya. Sudah diverifikasi bahwa ini yang diambil Nona Shou. Nona Shou telah mengeksploitasi statusnya sebagai menantu keluarga Fu. Diambil dari keluarga Fu. Semua uang dan sumber daya berjumlah lebih dari 2 miliar. Dan anehnya, sepertinya uang ini tidak digunakan untuk Nona Shou sendiri. Malahan selama 5 tahun terakhir, kehidupan Nona Shou sangat sulit. Itu tidak mengubah sifat serakah keluarga Su mereka. Bagaimana keadaan di dalam? Jangan khawatir Tuan Fu, ibu dan anak selamat. Ibu dan anak. Apa Tuan Fu tidak tahu?
Istri Anda sudah hamil 3 bulan? Mungkinkah saat itu? Baiklah Tuan Fu, saya ada urusan. Saya permisi dulu. Wanita ini. Kenapa dia tidak memberitahuku? Selidiki, segera selidiki ini untukku. Mengapa keluarga Su tiba-tiba berutang begitu banyak uang dan kau harus segera menemukan ibu dan anak itu untukku. Ya. Ibu, ini tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Kita harus segera memikirkan cara untuk melarikan diri. Kita bisa kabur kemana sekarang? Kita bisa lari kemana? Lalu apa yang kita lakukan? Aku tidak mau tinggal di tempat menyedihkan ini lebih lama lagi. Hubungi si Shan itu sekarang. Telepon dia. Dia dalang di balik semua ini. Jika kita jatuh, dia juga tidak akan tenang. Tuan muda kedua, ibu dan anak itu menelpon lagi. Bagaimana menurutmu? Ada apa terburu-buru? Biarkan mereka resah dulu sebentar. Tapi mereka bilang, kalau malam ini mereka tidak diatur untuk pergi, mereka akan menyeretmu bersama mereka. Beraninya mereka mengancamku. Jadi bagaimana menurutmu? Haruskah aku menyuruh seseorang mengurus mereka? Belum. Aku masih punya rencana lain untuk mereka. Tuan-tuan, pelan-pelan, hati-hati. Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Dian-dian. Dian-dianku. Apa yang terjadi? Bos? Gawat, di luar. Tuan besar, Katakan padaku, apa yang terjadi? sekelompok besar orang datang keluar. Mereka bilang mereka kreditor keluarga Scholl. Mereka kesini untuk meminta Nona Scholl membayar. Apa yang dilakukan penjaga keamanan? Bos, ada terlalu banyak orang di luar. Penjaga keamanan tidak bisa menghentikan mereka. Dan orang yang memimpin mereka adalah Siapa itu? itu. Ibu tiri dan saudara tiri Nona Scholl. Apa? Keluarlah bersamaku. Lihat. Tuan muda Fu keluar. Bayar, bayar. Bayar, bayar. Apa yang kau lakukan? Bayar, bayar. Nona Lu, demi kau, demi Ibu Shou Shunian, masalah malam ini bisa kulupakan. Tapi tolong segera bawa orang-orang ini kembali ke tempat asal mereka. Bawa mereka kembali. Tuan muda Fu, Anda salah paham. Semua bos ini, bagaimana mungkin wanita tua sepertiku bisa memanggil mereka sesuka hati? Sungguh, Bagus. Kalau begitu, maka aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan caraku. Lin Fei, hubungi Departemen Keamanan Fu. Dalam 5 menit, semuanya berkumpul di sini. Ya. Tuan Fu, saya sarankan Anda tidak melakukan panggilan ini. Kalau tidak, konsekuensinya mungkin tidak dapat Anda tanggung. Kau adalah San Haoji dari keluarga San. Aku tidak pernah menyangka Tuan muda Fu yang terkenal akan benar-benar mengingat orang kecil sepertiku. Oh, itu benar-benar membuatku senang. Apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudmu? Ini adalah reporter top TV Jiangcheng. Dilarang merekam. Bicaralah. Apa yang kau inginkan? Bukankah itu jelas? Apel, kamu Tuan muda Fu tidak tahu cara membaca? Ini 30 miliar dolar AS. Bahkan keluarga Fu akan sangat kesulitan untuk menghasilkan uang sebanyak ini sekaligus. Sangat kesulitan. Apalagi dengan hubungan Fu Mingrang dan Xiao Sunian yang sekarang sedang bermusuhan. Apa kau pikir dia akan setuju? Tentu saja tidak sebelumnya. Tapi sekarang. Tuan Shan. Fu Mingrang. Keluarga Xiu berutang kepada kami 30 miliar dolar AS. Apakah keluargamu yang akan menyelesaikannya? Atau haruskah kita masuk sekarang dan bicara dengan Nyonya Fu secara langsung? Tuan dokter bilang, Nona Xiu perlu istirahat sekarang. Kalau tidak, risiko kegugurannya tinggi. 30 miliar saja. Keluargaku mampu membelinya. urusan keluarga Xiuku, bukan urusan Tuan Fu. Kenapa kau keluar?
jika aku tidak datang? Bukankah mereka akan meremehkan keluarga Shou kita? Luar biasa. Pantas saja jadi pengacara top Jiangcheng. Kata-kata yang sangat kuat. Namun utang harus dibayar. Prinsip ini kau harus mengerti, Kal. Kau harus mengerti. 30 miliar dolar ES. Reputasi keluarga Shou kita, kapan jadi sebesar ini? Mungkin sebelumnya, keluarga Shou tidak punya muka sebanyak ini. Tapi sekarang, Nona Shou memegang 35% saham Fu Group. Bahkan jika digandakan, kurasa mereka akan bersedia meminjamkannya. Ya, aku sangat menyesal. Ini mungkin mengecewakan, Tuan Muda dan... Apa maksudmu? Ini adalah perjanjian pengalihan saham yang ditandatangani olehku. Tidak hanya aku mengembalikan semua saham kepada kakek Fu, tapi juga aku mengundurkan diri sebagai CEO Grup Fu. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi dan memeriksanya. Ini tidak mungkin. Ini 35% saham Fu Group. Dengan itu, kau memiliki seluruh Fu Group. Bagaimana bisa kau begitu mudah mengembalikannya? Di matamu, mungkin uang adalah hal yang paling penting. Tapi di mataku, ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tentu saja, bagi orang-orang licik dan culas sepertimu, yang suka menusuk orang lain dari belakang, kau tentu saja tidak akan mengerti. Tidak, kau bohong padaku. Adapun perjanjian kedua ini antara aku dan CEO Grup Fu, Tuan Fu Mingran. Ini adalah perjanjian perceraian. Mulai sekarang, aku Xiao Shunian. Tidak ada hubungannya lagi dengan Fu Mingran atau keluarga Fu lagi. So Shunian, kau tidak punya keluarga Fu. Bagaimana kau akan membayar kami kembali? Apa kau akan membayar kami dengan nyawamu? Nyawa, aku berani memberikannya. Apakah kau berani mengambilnya? Kau. So Shunian, aku peringatkan kau jangan ribut. 30 miliar saja, keluargaku mampu membelinya. Benar, Nona Shou. Bahkan jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan anak di dalam perutmu. Jadi perhatian Fu Mingran padaku hanyalah karena aku hamil anaknya. Tuan Fu, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi seperti yang baru saja kukatakan, sekarang aku tidak ada hubungannya lagi denganmu keluarga Fu atau Grup Fu lagi. Kau, Jadi, tolong jaga sikapmu. dasar wanita bodoh. Nona Shou, apapun yang terjadi, uang yang keluarga Shou kalian berutang pada kami adalah fakta. Bahkan jika kau dan keluarga Fu tidak lagi berhubungan, kau tetap harus memberi kami penjelasan. Atau maksudmu, keluarga Shoumu ingin menjadi bahan tertawaan Jiangcheng? Keluarga Shouku bertindak jujur. Utangnya, keluarga Shouku akui, pembayarannya akan membutuhkan waktu. Tapi berapa lama tepatnya? Aku tidak bisa menjaminmu. Apa yang ingin kau lakukan dengan sisanya? Aku tidak berhak ikut campur. Banyak dari kalian seharusnya adalah kreditur pribadi ayahku, kan? Apa maksudmu? Tidak banyak. Hanya sebagai pengacara. Aku hanya mengingatkan kalian bahwa jika seorang debitur berutang, utang pribadi dengan pihak ketiga selama pernikahan, terlepas dari apakah mereka meninggal karena sebab alami atau tidak, pasangan mereka wajib membayar sisa utangnya. Kurasa aku tidak perlu memberitahu Emo apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Bayar. Bayar. The film was Jangan mendekat. translated and Saham Yao narrated by M. ada pada Media. si kecil kesayangan itu. Tak ada gunanya datang padaku. Ya, Yao bangkrut. Sahamnya sekarang tak berharga. Lagi pula, Nona Zhou adalah pengacara terkenal di Jiangcheng. Dia sudah bilang bahwa seorang istri wajib membayar utang pribadi suaminya. Jadi wajar kami mencarimu. Bayar. Mundur. Jangan mendekat. Xiao Ting, tolong aku. Ibu. Kau istri orang tua itu. Aku hanya anak tirinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tanyakan padanya soal utangnya. Xiaotin. Kamu. Shou Shuniang. Bocah tengik. Sialan kau. Bocah tengik. Ayah, jangan khawatir. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Enam bulan kemudian,
Bos, Semuanya ada di sini. ya. Total 78 perusahaan, dengan total 27 miliar dolar. Di antaranya, Sanjia menyumbang 90%. Laporan rinci utang. Keluarga San itu benar-benar tahu cara berhitung. Oh ya, apa yang So Sung yang lakukan akhir-akhir ini? Sejak terakhir kali, dia membuka firma hukumnya sendiri. Oh iya, dia ada sidang sore ini. Melihat waktunya, seharusnya sudah hampir selesai. Dengan perut sebesar itu, dia masih berjuang dalam tuntutan hukum. Saudari Niang, kau memenangkan kasus yang begitu sulit. Kau benar-benar pengacara perceraian terbaik Jiang Cheng. Kau pandai merayu. Sanjungan akan membawamu kemana-mana. Saudari Niang, tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambil mobilnya. Berhenti. Bajingan kecil, kau merusak rencanaku. Kubunuh kau. Bawa orang gila ini ke kantor polisi. Fu Mingran. Fu Mingran. Bos? Bos? Dasar wanita bodoh. Aku. Satu-satunya kreditormu. Apa kau ingin aku kehilangan segalanya? Bukankah sudah kubilang, itu bukan urusanmu. Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak akan peduli padamu. Dan siapa yang peduli padamu? Jadi, kau harus hidup dengan baik. Karena kau berutang ini padaku. Fu Mingran. Fu Mingran. Sekretaris Xiao panggil ambulans. Ambulans. Baiklah, aku akan segera pergi. Fu Mingran. Fu Mingran. Kenapa kau begitu bodoh? Kak Mingran. Kak Mingran. Kenapa kau masih di sini? Dari nada bicara Nona Lian, sepertinya kau salah paham tentangku. Salah paham. Dan Haolu, jangan kira aku nggak tahu. Kau cuma mau memanfaatkan aku untuk menghancurkan keluarga Fu. Betul sekali, aku ingin menghancurkan keluarga Fu. Tapi di saat yang sama, jika keluarga Fu tidak jatuh, bagaimana kau bisa membuat Fu Mingran sepenuhnya mengabdi padamu? Apa maksudmu? Mengingat kepribadian Fu Mingran, begitu keluarga Fu jatuh, dia pasti akan dendam. Saat pohon tumbang monyet-monyet berhamburan, hanya keluarga Mulian yang akan menjadi satu-satunya harapannya untuk bangkit. Saat itu tiba, bukankah Fu Mingran akan berada di bawah kendali putri sulung keluarga Liang? Bukankah dia akan menjadi milikmu untuk kau perlakukan sesukamu? Kudengar, The film was Xiao Shun yang ada di translated tanganmu, and kan? narrated Mau by apa kau? M-Media. Nona Liang, Anda memanggil saya? Bawa sup ini ke atas. Ingat, kau harus melihat dengan mata kepalamu sendiri. Perempuan itu meminum supnya. Mengerti, Nona Liang? Fu Mingran, kita sudah bercerai. Kenapa kau masih begitu dungu? Nona, ini sup yang baru saja aku buat untukmu. Baiklah, letakkan di sana dulu. Ada lagi. Nona, sup ini paling enak disajikan panas. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Tuan muda. Apa yang kau lakukan? Kak Mingran, bukankah kau di rumah sakit? Kenapa kau tiba-tiba? Keluar. Nian. Fu, Nian. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? aku.
Apakah dia? Kakak Fu aku difitnah. Mana mungkin aku membunuh anak Kak Mingran? Ya ayah. Jian Jian selalu bersikap baik. Sup ini sudah diperiksa oleh dokter. Selain mangkuk ini, tidak ada yang salah dengannya. Aku bertanya padanya. Kenapa kau ikut campur? Tidak. Tidak ada yang menyuruhku melakukannya. Kau menolak bicara begitu? Baiklah seseorang. Tuan-tuan, Suruh seseorang mematahkan tulangnya. Patah satu persatu untukku. Aku ingin lihat. Berapa lama dia bisa tutup mulut? ya, Tidak, tidak. Jangan. Dia yang memerintahkanku. Jangan bicara omong kosong. Kakak Fu aku tidak. Aku tidak melakukannya, Kakak Fu. Bawa dia pergi. Kakak Fu. Jangan dengarkan kebohongan jalan itu. Dia pelakunya. Dia pelakunya. Jika bukan karena keluarga Fu dan Lian kita, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, akan kupukul kau sampai mati hari ini. Baiklah. Kau boleh pergi. Jangan pernah kembali ke rumah keluarga Fu lagi. Kau tidak diterima di sini. Jangan Kakak Fu. Jangan. Aku sungguh mencintai Mingran. Aku tak bisa hidup tanpanya Kakek Fu. Bibilan. Bibilan selamatkan aku. Bibilan. Kau. Dokter, bagaimana keadaan cucu The menantu film saya was sekarang? translated Bagaimana keadaannya? and narrated untungnya by kami menemukannya Media. tepat waktu. Bayinya telah diselamatkan. Namun, Namun apa? tubuh Nona Shio cukup lemah. Setelah kejadian ini, saat melahirkan, kemungkinan komplikasi tinggi. Jadi, Anda harus siap. Apa? Tidak adakah solusi? Kakek. Nah. Kakek sangat menyesal. Tidak apa-apa kakek. Tuan muda kedua. Nona Liang dia. Gagal. Aku tak menyangka. Zhou Eshanian orang yang tangguh. Juga. Orang tua itu, karena keluarga Fu, belum ada perselisihan internal. Dia cukup tidak puas denganmu. Tuan muda tertua juga telah mendaftar ke Dewan Direksi untuk memaksulkanmu dari posisimu sebagai kepala keluarga. Karena aku sudah mencapai posisi ini. Jika mereka pikir aku akan mundur. Mereka mimpi. Benar. Bagaimana kabar ibu dan anak itu? Seperti yang kau perintahkan, mereka tetap dikurung. Aku sudah memberi makan anjing selama setengah tahun. Sudah waktunya baginya untuk melakukan sesuatu untuk tuannya. Fu Mingran. Kau terluka di punggungmu. Dan kau tidak istirahat. Demi garis keturunan keluarga Fu. Kau benar-benar mengerahkan segalanya. Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apa kau lapar? Aku memasak bubur untukmu. Kau memasak bubur? Sikap macam apa itu? Kau membuatku merasa seperti orang sakit. Tuan muda kaya yang disuapi sejak lahir. Ternyata tahu cara memasak bubur? Luar biasa. Bubur ini. Aku mungkin akan sakit perut setelah memakannya. Sini ku beri kau makan. Tidak. Nurutlah hanya satu suap. Aku menghabiskan sepanjang pagi membuat ini untukmu. Cobalah saja. Bagaimana? Apa tidak enak? Bukan begitu. Aku mengikuti resepnya persis. Haha. Lalu mungkin aku salah di suatu tempat. Tunggu sebentar. Akan kubuatkan yang lain untukmu.
Jiao Xunyan, kau lihat di mana ini? Makam ayahku. Adikku sayang. Dengarkan. Ku berimu waktu 1 jam. Ingat, kau datang sendiri. Kalau tidak, The film was translated aku takkan and ragu menggiling narrated tulang by ayahmu M menjadi Media. debu. Seharusnya tidak begini. Aku mengikuti resepnya. Mungkinkah aku salah ambil garam untuk gula? Mari coba lagi. Seharusnya sekarang baik-baik saja. Nian. Lin Fei, segera bawa perempuan bodoh itu kembali padaku. Bos, Ada kabar. Terus cari dia untukku. Apapun yang terjadi kau harus menemukan perempuan bodoh itu untukku. baiklah. Bos, suara di video itu terdengar seperti Shou Xiaotin. Su Xiaoting. Selidiki. Kau harus selidiki ini untukku. Ya, Dan siapkan 100 juta dolar Amerika untukku. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Nian. ya, jangan buang waktumu. Dia akan baik-baik saja. Dan Haolu, Kau. Tuan Fu. Teman lama sekolah bertemu seperti ini. Apa kau tidak berpikir kau harus mentraktirku minum? Memanggil Nian. Itu semua berkat aku. Kalau bukan karena, bagaimana dengan saham-saham atas nama Fu? Dan bagaimana dia bisa menjadi nyonya muda keluarga Fu? Tapi Bu, apa kau yakin tidak ada yang salah dengan Dan Haolu? Hanya 1 jam. Saat dia bereaksi, kita sudah berada di pesawat ke luar negeri. Benarkah? Kenapa aku harus percaya padamu? Halo. Bagaimana hasilnya? Kirim video. Jadi Tuan Fu tidak akan meragukan kata-kataku. Ya, tuan muda kedua. Katakan padaku. Apa tepatnya yang kau ingin aku lakukan? Berbisnis dengan orang pintar seperti Tuan Fu selalu menyenangkan. Dan kau Tuan Fu? Selama kau menandatangani dokumen ini, tentu saja aku bisa membiarkan istrimu pulang dengan selamat. Bisakah kau bebaskan dia sekarang? Tuan muda pertama kau benar-benar memiliki kasih sayang yang mendalam untuk istrimu. Aku sungguh iri. The film was translated and narrated Kau by pikir M ini sudah Media. berakhir? Sekarang seluruh korporasi Fu adalah milikmu. Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Harga diri. Aku bekerja sangat keras dulu. Siang dan malam. Tapi kenapa? Kenapa kau selalu yang pertama? Sementara aku hanya peran pendukun? Cepat. Kita harus cepat. Ketemu. Kumpulkan semua orang. Berangkat segera. Ya. Orangnya sudah ditemukan. Jadi, setelah semua yang kau katakan, apa yang kau ingin aku lakukan? Berlutut. Aku ingin kau berlutut di depanku. Bertobatlah. Bertobatlah atas semua yang telah kau lakukan. Dan aku ingin kau mengakui bahwa kau tidak akan pernah sebaik aku. Dan Haulu.
Meskipun kau sudah bicara banyak, aku masih tidak ingat. Siapa kau? Tapi apa kau pikir? Kau pantas membuatku berlutut di hadapanmu? Baiklah. Kau tak perlu berlutut. Tapi jangan lupa, Zhou Shunyan masih di tanganku. Apa kau benar-benar ingin dia mati? Siapapun yang menginginkan nyawa wanita Fu Mingran belum lahir. Apa kau benar-benar tidak takut kalau aku akan mengeluarkan perintah untuk membunuh Zhou Shunyan? Halo, ada apa? Tuan muda kedua, kami gagal lagi. Apa? Dan Haolu, kau dicurigai melakukan penculikan, pembunuhan, dan beberapa kejahatan lainnya. Silakan ikut kami. Dan Haulu, aku masih tidak ingat. Siapa kau? Tapi, kau tak sebanding denganku dulu. Dan sekarang, kau akan kalah lagi dariku. Sudah begitu lama. Kenapa kita tidak mendengar kabar apapun? Sama sekali. Kakek, kau harus percaya pada Nian Nian. Dia akan baik-baik saja. Ruang operasi Kaisar. Siapa keluarga pasien? Aku. Permisi, bagaimana keadaan istriku? Sang ibu menderita kelelahan yang menyebabkan kontraksi tidak mencukupi. Dia butuh operasi segera. Tolong tanda tangani di sini segera. Suster, apa artinya ini? Sederhananya, ini tentang apakah kau memilih ibu atau anak. Anak itu. Suster, kita pilih anak itu. Mingran, dengarkan ibumu. Seorang istri bisa diganti. Tapi garis keturunan keluarga Fu tidak bisa diputus. Tidak. Jika aku harus memilih antara Nian Nian dan anak itu, aku pilih Nian Nian. Berikan aku berkas-berkasnya. Aku harus bersiap untuk sidang pengadilan siang ini. Oh, dan bawa berkas-berkas besok ke kantor juga. Kak, kau salah satu pengacara terbaik di seluruh negeri. Apa kau harus bekerja begitu keras? Kau pikir aku mau? Aku punya anak yang harus dibesarkan. Dan aku berutang pada seorang brengsek 30 miliar dolar. Apa kau mau aku memberimu lebih banyak pekerjaan? Tentu, jika Tuan Fu ingin gugatan cerai lagi, aku dengan senang hati membantu.